Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, Yaman 1 sampai Yaman 4. Ini Ustadz buat video sedikit tentang remedial kita di pembelajaran tema 1 dan juga tema 2. Dimana Ustadz, untuk tema 1 ini kita ada 2 KD ya. Yang pertama, KD-nya adalah memahami makna Quran surat Al-Falaq dan juga Quran surat Al-Maun. Namun di modul kita itu lebih banyak yang kita pelajari adalah Quran surah Al-Falaq. Dan baru Ustaz tekankan sama antum untuk senantiasa mengetahui, dan kalau dapat antum harus dan wajib bisa hafal surat Quran surah Al-Falaq ini mulai dari ayat pertama sampai selesainya. Kemudian anak Ustaz juga harus tahu letak ayatnya. Nah, seperti itu. Antum harus tahu letak ayatnya dan juga letak suratnya. Al-Falaq ini surat yang keberapa. Dan juga anak Ustaz harus pelajari kembali tentang asbabun nuzul daripada Quran surah Al-Falaq ini, dan juga makna yang terkandung di setiap ayatnya antum juga harus tahu. Ya, dan Ustaz, silakan dibuka Qurannya lagi, antum lihat kembali lagi, antum hafal dulu ayatnya, betul-betul hafal antum, maknanya juga harus antum hafal. Kemudian antum pelajari kembali tentang makna-makna yang terkandung dari setiap surat tersebut, dan juga asbabun nuzulnya, apa sebab turunnya Quran surah Al-Falaq ini. Itu ada Ustaz untuk kade pertama. Kemudian kade kedua, anak Ustaz harus memahami Allah itu ada melalui pengamatan. Dan Ustaz di kade 2 ini, anak Ustaz hanya memahami saja. Antum harus memahami bahwa segala yang kita lihat ini merupakan ciptaan Allah. Baik itu mulai tumbuhan, hewan, dan juga manusia, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum hanya ditekankan untuk paham hal itu. Itu nak saya untuk KD 2-nya. Kemudian untuk tema 2-nya itu kita ada 3 KD. Yang pertama, KD pertama adalah anak Ustaz memahami makna Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik Allah itu ada 99, dan kita pelajari hanya 3 saja ya. Al-Basir, Al-Adil, dan juga Al-Azim. Silakan Anda kembali pelajari kembali tentang makna Al-Basir, Al-Adil, dan juga Al-Azim. Seperti itu. Kemudian untuk KD 2-nya, anak Ustaz harus memahami makna beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah itu merupakan rukun iman yang Ustaz harus tahu itu rukun iman yang berapa, dan juga anak Ustaz harus bisa mengetahui apa saja kira-kira yang patut untuk kita laksanakan ketika kita sudah betul-betul beriman kepada Rasul. Bisa jadi kita nanti mengamalkan hadisnya, mengamalkan sunnahnya, itu merupakan salah satu bentuk kita beriman kepada Rasulullah. Itu harus anak ketahui kembali. Yang ketiga adalah memahami makna perilaku jujur. Seperti itu. Anak Ustaz harus tahu bahwa jujur itu merupakan perilaku yang baik. Anak Ustaz harus tahu bahwa jujur itu merupakan hal-hal yang harus kita laksanakan dari sekarang. Ketika antum sudah tidak bersifat jujur, apa kira-kira yang akan terjadi? Antum harus paham itu. Ketika anak-anak mempunyai sifat jujur, apa yang antum harus ketahui? Antum harus pahami juga. Antum pahami kembali makna jujur di sini seperti apa kelebihan dan kekurangannya ketika kita memiliki dan juga tidak memiliki sifat jujur tersebut, dan bagaimana kira-kira kriteria kita menjadi seorang jujur, dan dari mana kita harus memulai sifat jujur ini. Anak Ustaz, sifat jujur itu disamakan juga dengan sifat amanah. Orang yang jujur itu sudah tentu amanah. Seperti itu ya. Ketika anak Ustaz contohnya diberikan suatu amanah, antum harus jujur. Antum diamanahkan untuk membeli sebuah mungkin nanti makanan atau lain sebagainya, antum harus jujur. Antum sampaikan bahwa harganya ini seperti ini Umi, seperti ini Abi, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Itu namanya jujur dalam itu amanah. Ustaz. Jadi di tema 1 dan tema 2 ini kita ada 5 KD. Anak Ustaz harus betul-betul kembali membuka modulnya, bacakan kembali, dan bila perlu antum buka juga, searching juga mungkin nanti di YouTube atau di Google mengenai materi kita dan lalu.
Ya juga anak Ustaz nanti tanyakan kepada guru-guru, mungkin anak Ustaz ada yang privat atau ada mungkin ke orang tuanya yang sudah jadi guru, silahkan ditanyakan kembali mengenai pembelajaran kita di tema 1 dan juga di tema 2. Nah Ustaz yang Ustaz muliakan, saya harapkan bahwa pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui itu betul-betul bisa Ustaz tanamkan dalam diri kita masing-masing, bukan hanya di modul saja, tapi tanamkan dalam diri kita masing-masing. Mulai dari tadi di tema pertama di sana ada di tema pertama itu, untuk tema pertama di KD pertama itu mulai antum harus hafal surat Al-Falaq. Anak Ustaz juga harus tahu bahwa segala yang kita ini merupakan ciptaan Allah. Antum juga harus memahami makna Asmaul Husna minimal yang 3 tadi, yaitu Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Tapi tidak memungkinkan antum untuk hafal Al-Husna yang 99. Dan juga anak Ustaz juga harus tahu memahami makna beriman kepada Rasulullah, dan juga yang terakhir adalah anak Ustaz juga harus bisa memahami makna berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak Ustaz dari materi tema 1 tema 2 ini bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari diri kita masing-masing, keluarga, teman, kerabat, dan umat-umat yang akan datang. Mungkin itu anak Ustaz untuk remedinya. Alhamdulillah anak Ustaz nilainya lumayan bagus. Ada beberapa orang yang mungkin nilainya tidak bagus. Mudah-mudahan di PTS ini nilainya bagus. Dan saya harapkan antum harus betul-betul menerapkan sikap jujur, karena itu pelajaran kita terakhir adalah sifat jujur. Antum juga jujur mengerjakan PTS-nya walaupun antum kerjakan di rumah. Satu ya. Ingat lah, adab fawqul ilmi, adab itu lebih baik daripada ilmu. Artinya apa? Sifat jujur itu merupakan satu adab yang baik. Itu anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau lain sebagainya, silahkan langsung aja telepon Ustaz boleh, langsung chat juga pribadi boleh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.